Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulis Septiana N, Ketua Kelompok dari Kelompok 3. Dan juga teman-teman anggota yang lain, ada Muhammad Weli Kurniawan, Angling Kusuma, Bayu Agus Subaidi, Kismatut Taufikiyah, M. Sofyan, Hafid Al-Ma'ruf, dan Muhammad Rizal Ansori. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang prediksi kebangkrutan model Grover di sektor pertambangan. Latar belakang, sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang sangat baik dalam perkembangan maupun dalam keuangannya, yang terbagi dalam beberapa subsektor seperti batu bara, minyak dan gas bumi, logam, dan mineral lainnya, dan batu-batuan. Pendapatan perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI secara umum menurun pada tahun 2014, disebabkan permintaan ekspor batu bara untuk RRT atau Republik Rakyat Tiongkok hanya sedikit, karena terjadi penumpukan di RRT. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Weli Kurniawan. Landasan teori. Yang pertama, financial distress. Financial distress merupakan proses yang mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua, model prediksi kebangkrutan Grover. Model ini dikenal dengan G-score yang dikembangkan oleh Jeffrey. Model ini merupakan penilaian ulang model Altman yang menambahkan isu baru untuk dapat hasil yang lebih akurat untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prihantini dan Sari 2013 mengungkapkan sampel yang digunakan pada model Grover sebanyak 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang bangkrut. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Model Grover ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu risiko keuangan seperti X1, X2, dan X3. Adapun model yang berhasil dikembangkan oleh Grover adalah sebagai berikut. G sama dengan 1650 X1 tambah 3404 X2 dikurangi 0016 X3 ditambah 0057. Keterangan X1 sama dengan working capital atau total actions. X2 earning before interest and taxation atau total actions. X3 sama dengan net income atau total asset. Saya di sini akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, di mana di sini saya kebagian di profil singkat perusahaan di sektor pertambangan. Yang pertama yaitu Delta Dunia Makmur (TBK). Dahulu Delta Dunia Properti (TBK) didirikan pada tanggal 26 November 1990 dengan nama PT Dayu Poleco Indonesia dan memulai kegiatan usahanya komersial pada tahun 1992. Dan yang kedua Dian Swastatika Sentosa (TBK). Didirikan pada tanggal 02 Agustus 1996 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1998. Yang ketiga Bumi Resources (TBK). Didirikan pada 26 Juni 1973 dengan nama PT Bumi Modern dan mulai berproses secara komersial pada 17 Desember 1979. Kantor Pusat Bumi Resource (TBK) beralamat di Gedung Bakri Tower lantai 12, Rasuna Epic Centrum, Jalan Haji Rahman HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Strip Indonesia. Kalau kalian mau jalan-jalan ke sana, kalau ingin tahu kepada Bumi Resource TBK, kalian bisa lanjut jalan-jalan ke sana. Oke, terima kasih.
Lanjut kepada materi yang Saya akan menjelaskan selanjutnya. tentang profil singkat perusahaan di sektor pertambangan. Bayan Resort Tbk Bian didirikan tanggal 7 Oktober 2004 dan memulai operasi komersialnya di tahun 2004. Kantor pusat Bayan Resort berlokasi di gedung Office 8 lantai 37 SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kaf 52-53 Jakarta, Indonesia. Dharma Hendwa Tbk Dewa didirikan tanggal 8 Oktober 1991. Dengan nama PT HWE Indonesia dan memulai kegiatan usaha komersilnya pada tahun 1996. Kantor pusat Dharma Hendwa Tbk berlokasi di Gedung Bakri Tower lantai 8 Rison Ekstrum Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Dan selanjutnya PT Adero Energi Indonesia Tbk atau singkatannya ADRO adalah sebuah perusahaan pertambangan batubara yang berkantor pusat di Jakarta sepanjang tahun 2020. Perusahaan ini berhasil memprediksi batu bara sebanyak 54 juta ton. Adaro Energi bertanggung jawab atas 0,13% dari total emisi rumah kaca industri global dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2015. Baik, saya di sini akan melanjutkan slide ke-7 tentang analisis dan interpretasi kebangkrutan. Untuk melihat analisis kebangkrutan terhadap suatu perusahaan, tentunya kita mencoba mendekatkan dengan menggunakan model Grover. Baik, saya Hafid Al-Ma'ruf. Di sini saya akan melanjutkan slide ke-8. Keseluruhan simpel pada perusahaan yang terdapat di atas tabel memiliki skor rata-rata di atas nilai cut-off, yaitu melebihi 0,02. Hal ini berarti tidak ada perusahaan yang diprediksi akan mengalami kebangkrutan dari model Grover. Jika menggunakan data perusahaan yaitu masih terdaftar di BEI tahun 2021, maka hasil prediksi model Grover sesuai dengan kenyataan. Karena saat ini keseluruhan sampel perusahaan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masih dapat beroperasi dengan baik. Dengan demikian dapat dihitung nilai G skor yang selalu di atas cut-off, berarti perusahaan selalu dalam keadaan sehat dan tidak mengalami yang namanya kebangkrutan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyimpulkan materi yang ada di atas, yaitu kesimpulannya setelah kita melakukan analisis data, maka kita dapat menyimpulkan dari keseluruhan sampel pada perusahaan tersebut yang terdapat di atas tabel memiliki skor rata-rata di atas nilai cut-off, yaitu melebihi dari min 0,02. Hal ini berarti tidak ada perusahaan yang diprediksi akan mengalami kebangkrutan dari model Grover. Jika menggunakan data perusahaan yang masih terdaftar di BEI tahun 2021, maka hasil prediksi Grover model sesuai dengan kenyataannya. Dari 8 perusahaan yang kita dilakukan analisis oleh penulis terhadap potensi kebangkrutan melalui model Grover tersebut memiliki suatu analisis yang sangat baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, maka kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.